Pernah tidak, Bapak dan Ibu, setelah makan siang, tubuh terasa ngantuk sekali, lalu tanpa sadar langsung tertidur? Awalnya terasa biasa saja, bahkan terasa nyaman, Pak. Seolah tubuh sedang beristirahat dengan baik. Tapi disinilah banyak yang tidak menyadari. Justru di saat kita terlelap siang hari itu, ada sesuatu yang diam sedang terjadi di dalam tubuh. Saya sering sekali menemukan kasus seperti ini. Pasien datang merasa dirinya sehat, tidak ada keluhan berarti. Namun saat diperiksa, pembuluh darahnya sudah mulai menyempit dan penyebabnya kolesterol jahat yang menumpuk perlahan. Yang mengejutkan, proses ini sering terjadi tanpa rasa sakit, tanpa tanda-tanda yang jelas. Dopa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebiasaan tidur siang yang terlihat sepele itu bisa ikut mempercepat penumpukan tersebut. Bayangkan, ini saat tubuh Anda diam. Metabolisme melambat, dan aliran dalam tubuh tidak seaktif biasanya. Disitulah lemak-lemak halus mulai menempel. Sadut demi sada, hingga suatu hari menjadi sumbatan yang berbahaya. Saya tidak ingin menakut-nakuti, iya. Tapi ini kenyataan yang sering terjadi pada banyak lansia. Mungkin juga terjadi pada Anda atau orang terdekat Anda. Namun kabar baiknya, ada cara sederhana yang jarang dibahas. Bukan obat, jadi kalah satu-satu sa. Bukan obat, bukan terapi mahal. Tapi dari kebiasaan tidur siang itu sendiri ya, tidur siang yang selama ini dianggap biasa, sebenarnya bisa diubah menjadi momen untuk membantu tubuh mengurangi kolesterol jahat secara alami. Cara alami, caranya tidak rumit, tapi harus tepatnya. Dan di video ini saya akan membongkar satu persatu caranya agar tidur siang Anda tidak lagi menjadi risiko, melainkan menjadi perlindungan bagi jantung dan pembuluh darah. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menyimak sampai akhir karena bagian selanjutnya adalah kesalahan paling sering yang tanpa sadar dilakukan setiap hari. Coba perhatikan ini baik-baik. Kenapa banyak orang justru merasa lebih lemes setelah tidur siang? Bukannya segar atuh, malah kepala terasa berat. Badan seperti tidak bertenaga. Banyak yang mengira itu hal biasa, sekadar efek bangun tidur. Padahal, itu bisa jadi tanda awal yang sering diabaikan. Saya sering bertanya ke pasien saya, berapa lama biasanya tidur siang? Dan jawabannya hampir sama. Sebagian besar bilang, sampai puas, tidak terasa tahu sudah lama sekali. Inilah kesalahan yang paling sering terjadi. Tidur siang terlalu lama, diam-diam membuat tubuh masuk ke kondisi yang berbeda. Tubuh menjadi terlalu dalam beristirahat, bukan sekadar rileks, tapi justru melambat. Aliran di dalam tubuh ikut melambat, pergerakan menjadi tidak seaktif saat kita terjaga. Dan di saat itulah lemak-lemak halus lebih mudah menetap, bukan langsung terasa dalam dikasa, tapi perlahan. Dan kalau itulah sebabnya banyak lansia merasa tubuhnya makin berat dari hari ke hari. Padahal kebiasaan hariannya terasa biasa saja ya. Bangun tidur siang bukannya ringan, malah seperti membawa beban. Kalau Bapak dan Ibu sering merasakan ini, jangan dianggap sepele. Karena tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Dan kabar pentingnya, ini bukan karena tidur siangnya, tapi karena caranya yang kurang tepat. Di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan cara sederhana bagaimana tidur siang justru bisa membantu tubuh tetap ringan dan tidak memberi kesempatan pada kolesterol untuk menetap. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kalau ternyata bukan lamanya tidur yang penting, tapi justru durasinya yang singkat? Ini yang jarang disadari banyak orang. Kita terbiasa berpikir semakin lama tidur siang semakin baik, padahal kenyataannya justru kebalikannya. Ada satu cara sederhana yang sering saya sarankan ke pasien saya dan hasilnya sangat terasa. Namanya power nap, tidur singkat tapi terarah. Bukan tidur lama sampai terlelap dalam, melainkan cukup sebentar, lalu bangun tepat waktu. Saat Anda melakukan ini, tubuh tidak benar-benar mati mesin. Tubuh tetap aktif, masih bergerak secara halus di dalam aliran, tetap berjalan, sistem tetap bekerja. Inilah yang membuat perbedaannya. Karena saat tubuh tetap aktif, lemak tidak punya banyak kesempatan untuk menetap. Mereka terus bergerak bersama aliran tubuh. Berbeda dengan tidur yang terlalu lama di mana semuanya terasa melambat. Yang menarik, Bapanan, banyak pasien saya yang awalnya ragu. Mereka merasa tidur sebentar tidak akan cukup. Tapi setelah mencoba, justru mereka terkejut bangun terasa lebih ringan. Wahami alamatosi, kepala lebih jernih. Tubuh tidak lagi terasa berat seperti sebelumnya. Inilah tanda bahwa tubuh bekerja dengan cara yang benar. Jadi mulai sekarang, jangan lagi tidur siang tanpa batas. Cukup sebentar tapi tepat. Karena tidur singkat ini bukan hanya membuat Anda segar, tapi juga membantu tubuh tidak memberi ruang bagi kolesterol untuk menetap.
Dan di bagian berikutnya ada kebiasaan kecil sebelum tidur siang yang sering dianggap sepele, padahal efeknya sangat besar di dalam tubuh. Sebelum Bapak dan Ibu memejamkan mata, coba ingat kebiasaan satu ini. Apakah Anda langsung berbahan tanpa memberi waktu pada tubuh untuk bersiap? Kelihatannya sepele, tapi justru disinilah kuncinya. Ada satu kebiasaan kecil yang sering saya sarankan dan sering diabaikan. Bukan obat, obati bukan, sesuatu yang rumit, hanya camilan ringan yang tepat sebelum tidur siang. Banyak orang berpikir, sebelum tidur sebaiknya tidak makan apa-apa. Padahal jika dipilih dengan benar, justru bisa membantu tubuh bekerja lebih baik. Camilan tinggi serat adalah salah satu yang paling sederhana. Saat masuk ke dalam tubuh, dia tidak langsung terasa, tidak memberi efek instan. Nah, tapi diam-diam dia bekerja seperti penjaga. Mengikat sisa-sisa dari makanan sebelumnya, membuatnya tidak mudah berlama-lama di dalam tubuh. Yang terjadi kemudian, tubuh menjadi lebih ringan saat beristirahat. Aliran di dalam tetap bersih. Tidak terlalu terbebani. Ini penting sekali ya, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sering merasa begah atau tidak nyaman setelah makan siang. Dengan kebiasaan kecil ini, tidur siang tidak lagi terasa berat, justru menjadi lebih nyaman ya, dan tubuh terasa lebih siap saat bangun. Saya sering melihat perubahan ini pada pasien saya. Awalnya mereka tidak percaya, hanya karena camilan sederhana ya bisa memberi perbedaan. Tapi setelah dilakukan rutin, mereka mulai merasakan sendiri. Tubuh terasa lebih ringan, tidak cepat lelah, kepada patah yang dan tidur siang terasa lebih berkualitas. Di bagian berikutnya ada hal yang lebih mengejutkan lagi soal makanan, tetapi soal posisi tubuh saat tidur yang sering dianggap tidak penting, padahal efeknya bisa sangat besar di dalam tubuh. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu memperhatikan satu hal sederhana yang sering dianggap tidak penting saat tidur siang. Anda biasanya posisi bagaimana? Terlentang, miring ke kanan, atau tidak pernah benar-benar diperhatikan? Kelihatannya sepele, tapi justru disinilah letak perbedaannya. Ada satu posisi yang sering saya sarankan karena efeknya terasa di dalam tubuh, yaitu miring ke kiri. Banyak yang kaget saat saya bilang ini, karena selama ini posisi tidur dianggap bebas saja. Padahal posisi tubuh saat kita beristirahat ikut menentukan bagaimana aliran di dalam berjalan. Saat Anda miring ke kiri, tubuh berada dalam posisi yang lebih lega, tidak ada tekanan berlebih, aliran di dalam bisa bergerak lebih lancar. Bayangkan seperti selang air, ketika tidak tertekuk, air mengalir dengan lebih mudah. Begitu juga di dalam tubuh kita. Nah, saat aliran berjalan dengan baik, semua yang bergerak di dalam ikut terbawa. Kalau termasuk sisa-sisa yang tidak diperlukan. Ini yang jarang disadari, bukan hanya soal kenyamanan tidur, tapi bagaimana tubuh memanfaatkan momen istirahat itu. Saya sering menyarankan ini ke pasien saya. Awalnya, terasa tidak biasa, tapi setelah dicoba beberapa kali, mereka mulai merasakan perbedaannya. Tidur terasa lebih nyenyak, jangan bangun tidak terasa berat, dan tubuh terasa lebih ringan dari sebelumnya. Hal kecil awa-awa, tapi dampaknya tidak tak kecil. Jadi, mulai sekarang, coba perhatikan posisi Anda saat tidur siang. Karena dari posisi sederhana ini, tubuh bisa dibantu untuk tetap bergerak dengan lancar. Bahkan saat Anda sedang terlelap. Dan di bagian berikutnya, ada satu hal lagi yang sering tidak diperhatikan. Bukan soal cara tidur, tapi soal kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Sekarang coba jawab jujur. Wah, Bapak dan Ibu biasanya tidur siang jam berapa? Kadang setelah makan langsung, kadang menunggu sampai sore, atau tidak tentu waktunya. Ini yang sering tidak disadari. Bukan hanya cara tidur, tapi waktu tidur juga sangat menentukan. Tubuh kita sebenarnya punya jam alami, yang dia tahu kapan harus aktif dan kapan harus beristirahat. Masalahnya, tidak banyak dari kita tidak mengikuti irama itu. Tidur siang terlalu sore atau terlalu dekat dengan waktu makan membuat tubuh bingung. Dia tidak siap untuk beristirahat, tapi juga tidak benar-benar aktif. Akibatnya, proses di dalam tubuh jadi tidak berjalan maksimal. Yang seharusnya bergerak jadi lambat, yang seharusnya dibersihkan justru tertahan. Inilah yang sering terjadi tanpa disadari. Saya sering melihat ini pada pasien lansia. Jadwal tidurnya berubah-ubah. Hari ini siang, besok sore, bahkan kadang menjelang malam. Awalnya terasa biasa saja, tapi lama-kelamaan tubuh terasa tidak nyaman. Tidur tidak benar-benar nyenyak, bangun tidak benar-benar segar. Ini adalah tanda bahwa tubuh kehilangan treatmentnya. Tak ada padahal kedua dapat dua keberuman. Padahal, dan kalau kita mengikuti waktu yang tepat, hasilnya bisa sangat berbeda. Tubuh lebih siap untuk beristirahat. Nah, tubuh lebih siap untuk beristirahat, aliran di dalam berjalan lebih teratur, dan momen tidur siang benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jadi, mulai sekarang coba pilih satu waktu yang sama setiap hari. Biasakan tubuh untuk mengenali momen itu. Karena saat tubuh sudah terbiasa, semuanya akan berjalan lebih mudah dan lebih ringan. Dan di bagian berikutnya,
Ada satu kebiasaan yang sangat sederhana, tapi sering sekali dilupakan. Padahal dampaknya bisa langsung terasa di dalam tubuh. Sekarang saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu minum air sebelum tidur siang? Atau mungkin makan langsung rebahan begitu saja tanpa minum apa-apa? Kelihatannya sederhana, bahkan sering dianggap tidak penting. Tapi justru kebiasaan kecil ini punya dampak besar di dalam tubuh. Ada satu hal yang selalu saya tekankan, minum air hangat sebelum dan setelah tidur siang. Bukan air dingin, bukan minuman manis dalam, tapi air hangat saat diminum sebelum tidur. Tubuh seperti diberi jalan. Aliran di dalam menjadi lebih siap, yang membuatkan H tidak terlalu kaku, tidak terlalu lambat. Ini penting kalau kemano berikan penting, teranak pemo berikan penting, dalam membantu anak-anak jadi yang badai seminjak taya. Karena saat kita mulai terlelap, semua proses di dalam ikut melambat. Jika tubuh kekurangan cairan, yang terjadi adalah aliran menjadi lebih berat, tidak terasa langsung, tapi perlahan. Dan disitulah, di sesuatu yang tidak kita inginkan lebih mudah terjadi. Sebaliknya, masak dengan air hangat, tubuh terasa lebih ringan, aliran tetap terjaga, tidak terlalu kental, tidak tersendat. Lalu setelah bangun, kebiasaan ini sering dilupakan. Padahal justru di saat itulah, tubuh sedang bangun kembali. Minum air hangat setelah tidur siang membantu tubuh melanjutkan kembali aliran yang sempat melambat, seperti menghidupkan mesin yang tadi sempat berhenti. Saya sering melihat perubahan sederhana ini pada pasien saya. Mereka yang awalnya sering merasa pusing saat bangun atau tubuh terasa berat, mulai merasakan perbedaan. Bangun lebih ringan, lebih segar, dan tidak lagi terasa kaku. Hal kecil tapi sangat berarti jika dilakukan rutin. Jadi mulai sekarang siapkan segelas air hangat sebelum tidur siang, dan jangan lupa minum kembali setelah bangun. Karena dari kebiasaan sederhana ini, tubuh Anda dibantu untuk tetap mengalir dengan baik, bahkan saat Anda sedang beristirahat. Dan di bagian berikutnya ada satu teknik yang lebih dalam lagi, karena dari luar dan pasti dari cara kita mengatur napas sebelum tidur. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu mencoba sesuatu yang sangat sederhana, tapi sering sekali dilupakan. Saat akan tidur siang, apakah Anda langsung memejamkan mata dengan pikiran yang masih penuh, masih memikirkan banyak hal, masih ada rasa tegang di tubuh? Kalau iya, inilah yang diam. Dia mengganggu kualitas istirahat Anda. Ada satu teknik yang selalu saya ajarkan sebelum benar-benar tidur. Bukan obat nampungkan, bukan alat khusus. Hanya dari cara kita bernapas. Napas dalam, perlahan, dan teratur. Saat Anda menarik napas pelan, lalu menghembuskannya dengan tenang, tak tubuh mulai berubah. Yang tadinya tegang mulai melepas. Yang tadinya kaku mulai melunak. Ini bukan sekedar perasaan. Di dalam tubuh, semuanya ikut menyesuaikan. Aliran menjadi lebih tenang, tapi gerakan menjadi lebih halus. Dan inilah kondisi terbaik sebelum kita benar-benar terlelap. Banyak orang tidak menyadari bahwa tidur yang baik dimulai sebelum mata tertutup. Jika tubuh sudah rileks sejak awal, maka saat tidur semuanya berjalan lebih lancar. Tidak ada tekanan berlebih, tidak ada ketegangan yang tertinggal. Saya sering menyarankan ini pada pasien saya. Awalnya mereka merasa aneh. Hanya bernahas, apa bisa memberi perubahan? Tapi setelah dicoba, mereka mulai merasakan tidur jadi lebih cepat, lebih tenang, dan bangun dengan tubuh yang lebih ringan. Hal kecil yang bertangan, tapi dampaknya terasa. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu tidur siang, nanti luangkan waktu sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan pelan. Biarkan tubuh benar-benar siap untuk beristirahat. Karena dari nafas yang tenang, tubuh Anda dibantu untuk bekerja lebih baik, bahkan saat Anda sedang tertidur. Dan di bagian terakhir nanti, saya akan berangkum semuanya untuk Anda, agar semua yang sudah kita bahas bisa menjadi kebiasaan sederhana yang benar-benar menjaga tubuh tetap sehat. Adalah sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa hal kecil yang selama ini terlihat biasa, ternyata punya dampak yang besar. Tidur siang. Tidur siang, yang sering dianggap sekadar melepas lelah, sebenarnya bisa menjadi momen penting bagi tubuh. Bukan tentang lama tidurnya, bukan tentang kenyamanan semata, tapi tentang bagaimana kita melakukannya. Mulai dari tidur yang tidak terlalu lama, kebiasaan kecil sebelum rebahan, menghela nafas, posisi tubuh, waktu yang tepat, hingga hal sederhana seperti minum air dan mengatur nafas. Semua itu mungkin terdengar ringan, tapi jika dilakukan bersama dan dilakukan secara rutin, terkesiap, hasilnya bisa sangat terasa. Saya sudah melihat sendiri pada banyak pasien saya yang awalnya sering merasa berlatih, mudah lelah,
apa kata, dan tidak nyaman setelah tidur siang. Perlahan mulai berubah, dan tubuh terasa lebih ringan. Bangun lebih segar, dan aktivitas sehari-hari jadi lebih nyaman dijalani. Inilah yang saya ingin Bapak dan Ibu rasakan. Bukan perubahan yang instan, tapi perubahan yang nyata dan bertahan lama. Yang terpenting, semua ini bisa dilakukan di rumah, tanpa alat khusus, tanpa biaya mahal. Tanpa biaya mahal, tanpa biaya mahal. Naksi hadapan. Dan kalau hanya dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang benar. Jadi mulai besok, coba pilih satu saja dulu. Lakukan dengan konsisten, tolak lalu perlahan tambahkan yang lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Karena kesehatan di usia lanjut bukan tentang perubahan besar dalam satu hari, tapi tentang langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Saya percaya, tadi Bapak dan Ibu bisa melakukannya, dan tubuh Anda akan merasakan manfaatnya. Mari kita jaga bersama. Wala tumilasai, tambi agar tubuh tetap ringan, aliran tetap lancar, dan hari-hari bisa dijalani dengan lebih nyaman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya tunggu kabar baik dari Bapak dan Ibu.